Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya beri judul kredibilitas aparat penegak hukum. Tentu saja saya setuju upaya-upaya yang keras untuk memberantas korupsi. Akan tetapi apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah bentuk kesewenang-wenangan aparat penegak hukum mengatasnamakan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu harus ada gerakan untuk mengkoreksi. Jadi ada adagium yang baik, mungkin juga hadis kalau nggak salah ya. Lebih baik kita membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi menghukum orang yang tidak bersalah itu harus menjadi prioritas yang sangat utama bagi penegakan hukum. Nah, akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang membuat kita harus mengoreksi, harus membuat mungkin undang-undang atau gerakan-gerakan yang lebih mengontrol aparat penegak hukum ketika dia melakukan aksinya. Barusan saya mendapat video dari teman tentang Pak Sugeng dari Indonesian Police Watch ya, yang sangat baik sekali ya, dengan data-data bahwa sekarang ini ya, pertama Kejaksaan Agung ya, lebih banyak sensasionalnya. Dia bilang kerugian karena BBM itu 1.000 triliun. Dan ini sama sekali tidak ada akuratnya sama sekali. Dan akhirnya menyebabkan sesuatu yang tidak adil dan tidak terbukti. Jadi hanya mementingkan sensasional supaya orang terperangah, supaya hebat, supaya aksi-aksinya didukung. Ini sama dengan Harvey Muiz ya, yang dibilang kerugian negara 300 triliun. Nah, saya sih setuju Harvey Muiz harus dihukum, dia mengupayakan ilegal tambang ya. Tetapi angka 300 triliun itu sensasional ya. Karena ternyata yang 270 triliun itu kerusakan lingkungan yang bukan disebabkan oleh aksinya tambang yang baru beberapa tahun ini, tetapi terutama mungkin 99% itu kerusakan yang disebabkan oleh 300 tahun kita dijajah Belanda. Belanda mengeksplorasi tambang itu ratusan tahun. Dan itu dibebankan pada Harvey Muiz. Ini kan tidak adil. Kemudian Pak Sugeng melihat ada kesalahan. Kejaksaan Agung bilang ada oplosan. Ada pihak Pertamina yang mengoplos dari Pertalite menjadi RON 92 kalau nggak salah. Akibatnya apa? Akibatnya orang lari ke SPBU swasta. Pertamina turun pasarnya 20%. Kemudian di Pertamina bilang tidak ada oplosan itu. Yang ada blending. Blending itu ya sesuai SOP. Blending itu dilakukan untuk menyesuaikan atau mendapatkan kualitas yang distandarkan ya. Nah itu biasa ya, memang itu SOP-nya begitu. Jadi tidak ada oplosan. Kemudian Kejaksaan Agung merevisi, tidak ada oplosan ya. Tetapi orang yang disangkakan melakukan oplosan itu tetap ditahan. Kemudian dirubah bukan oplosan tapi menjual dengan harga murah kepada pihak lain atau ekspor atau dalam negeri dan sebagainya. Nah kalau itu harusnya yang menjadi tersangka adalah broker. Tapi di antara 9 tersangka itu tidak ada brokernya sama sekali. Nah kerugian karena pembeli lari tadi 20%,
itu justru kerugian yang real itu. Sementara menurut laporan keuangan justru Patra Niaga itu di 2001 2023 tuh memperoleh keuntungan yang paling tinggi. Bagaimana merugikan negara tapi untungnya malah justru tertinggi tahun itu. Jadi ini ambigu, ini kontradiktif ya. Dibilang merugikan tetapi justru untungnya paling tinggi. Dibilang kerugian karena ekspor, karena penjualan, tetapi tidak ada broker yang ditahan. Jadi ada 3 hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Saya tidak punya data yang detail ya. Ada framing sensasional, ada kriminalisasi profesional. Ya. Kemarin alhamdulillah Ibu Ira Puspa mendapatkan rehabilitasi ya, sebelumnya Tom Lembong ya. Kemudian ada kambing hitam ya. Ya tadi dituduhkan padahal yang berbuat bukan dia, dikambing hitamkan itu. Nah saya mempertanyakan di mana komisi kejaksaan, kok nggak pernah muncul ya? Seharusnya ini adalah bersuara lah. Nah, saya menghimbau barangkali kita perlu ya sosok-sosok seperti IPW ini barangkali harus diberi kewenangan ya untuk mengontrol ini, mengontrol aparat penegak hukum yang mengutamakan sensasional, tidak akurat, menghukum orang yang tidak bersalah, mengkriminalisasi ya. Ada banyak nama-nama sebelumnya menurut saya berjasa bagi bangsa negara itu, tapi kemudian jatuh namanya karena tuduhan korupsi. Misalnya aja Ibu Siti Fadila Supari, dia sudah dihukum, sudah bebas, tapi dia sebenarnya harus dikenang jasanya terhadap negara ini ketika flu burung ya, dia luar biasa melawan itu. Ada Bapak Irman Gusman yang juga melawan dan melakukan seminar dan sebagainya yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ada Ibu Karen Agustiawan ya, Dirut Pertamina yang profesional yang memberi keuntungan sangat besar bagi Pertamina dan lain-lain. Dalam kasus yang kecil yang saya terlibat ada Pak Ida Bagus Surya Buana yang sama sekali tidak merugikan, tetapi dihukum. Kemudian ada framing juga ya. Jadi ceritanya aset beliau itu tradingnya dengan saya sudah membeli kondotel yang dia miliki dan dia sudah menyerahkan sertifikat. Jadi tidak ada ruginya meskipun kondotel itu dipilotkan setelah itu ya. Tetapi pilotnya pun batal demi hukum, boleh dikatakan begitu. Tapi beliau sampai sekarang mendekam di penjara, dinyatakan bersalah karena framing yang mengatakan bahwa aset-aset itu disita dari beliau, padahal aset itu disita dari Dapen Pupuk Kaltim sejak saya. Tapi diframingkan seolah disita oleh Kejaksaan Agung pada saat kasasi. Ya inilah, dan banyak sekali cerita-cerita seperti itu karena orang yang tidak berdaya, tidak punya dana untuk melakukan perlawanan secara adil, ya dikriminalisasi. Nah, saya sendiri juga mengalami itu. Alhamdulillah dalam pengadilan tidak terbukti semua dan dalam kasus saya semua bebas murni. Tapi itulah bentuk kriminalisasi. Kadang-kadang juga bisa orang yang karena menjabat berkuasa mempengaruhi banyak pihak. Dalam kaitan saya mempengaruhi BPKP, mempengaruhi OJK agar memberi kesaksian yang memberatkan. Tapi alhamdulillah semua itu bisa dijelaskan dan dibantah dalam pengadilan ya. Melalui saksi ahli, melalui kesaksian terdakwa dan sebagainya. Intinya
mari kita koreksi ya. Langkah-langkah aparat penegak hukum ini harus ada pihak ya, apakah dari pemerintah, apakah dari lembaga swadaya, apakah dari civil society yang mengkritisi ini terkait dengan Pertamina. Ya mari kita pelototi bersama-sama. Banyak kejanggalan-kejanggalan tadi, bagaimana prosesnya nanti di pengadilan. Mudah-mudahan hakim bisa bersikap adil, melihat segala sesuatunya dengan objektif, ya, memperhatikan semua aspek, sehingga keadilan bisa diterima oleh pihak-pihak yang menjadi terdakwa. Sekali lagi, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.